yang memutarbalikkan fakta melalui tafsiran ulang fakta yang sudah jelas agar seolah-olah terdakwa tidak bersalah dengan cara kami melakukan replik atau jawaban atas nota pembelaan tersebut. Melalui replik ini surat tuntutan untuk seluruhnya dan menolak seluruh dalil nota pembelaan penasihat hukum mereka secara sistematis sesuai dengan fakta yang telah terungkap melalui alat bukti yang sah, bahwa penasihat hukum mendalilkan perkara aku seharusnya tunduk pada para hukum tidak ada hubungan kausalitas yang kuat antara niat jahat yang ditindaklanjuti dengan perbuatan posisi mensitria demi memperkaya istri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat pada terhambatnya menggunakan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Hal ini adalah tidak di dalam korupsi. Hal tersebut kerugian keuangan negara maka mekanisme adalah melalui APIP. Sedangkan kesalahan yang dimilikinya, pejabat tersebut sengaja membuat sebuah kesalahan dalam 3 mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Kesalahan khusus kaitan adanya tipikor dalam pasal 603 KUHP sudah ahli pidana Profesor Supadi Ahmad di persidangan menyatakan bahwa yang dimaksud patutlah. Kenapa harus ditolak? Karena dalil-dalil atau konstruksi pembelaan yang disampaikan oleh para penasihat hukum itu terlalu lemah bagi kami. Kenapa bagi kami menganggap itu terlalu lemah? Pertama, terkait mereka menyatakan bahwa Nadiem tidak ada menstrea. Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 6 Juni tahun 2020 dalam tanggal rapat 6 Juni itu 6 Mei tahun 2020 dalam rapat tertutup 8 orang itu Nadiem secara jelas menyampaikan bahwa untuk pengadaan digitalisasi kita akan menggunakan Chromebook dengan mengatakan go ahead with Chromebook. Dengan dalil itu, dengan pernyataan itu sudah jelas menstrea dan kesengajaan dia. Kenapa sangat jelas menstrea dan kesengajaan? Karena dia sudah tahu berbagai anggota PNS-nya, direkturnya itu menolak penggunaan Chromebook. Tapi dia memaksakan itu sehingga niat dia untuk melanggar aturan, menabrak Perpres nomor 16/18 tentang pengadaan barang dan jasa begitu jelas. Kesalahan khusus kaitan adanya tipikor dalam pasal 603 KUHP sudah ahli pidana Profesor Supadi Ahmad di persidangan menyatakan bahwa yang dimaksud penegakan yang lebih khusus dalam hal ini diberlakukan yang lebih berat pidananya adalah terciptanya ketertiban umum sehingga ajaran hukum pidana mengenal sehingga tidak ada. Saya terus terang sangat sedih mendengar replik tadi dari pihak kejaksaan. Dan alasannya adalah, saya sebagai orang awam ini merasa sidang itu kan harusnya tempat untuk mencari kebenaran. Harusnya kalau kita sudah menyediakan fakta, sesuatu sudah terbukti, harusnya dari kejaksaan malah mau menerima, atau kalau tidak menerima menyodorkan bukti tandingan. Bukti yang ada, tapi sampai saat ini tidak terjadi itu. Dan replik ini seolah-olah 5 bulan sidang itu tidak terjadi. Jadi semua fakta-fakta yang sudah dibuktikan dalam persidangan, sudah dijawab, itu diabaikan saja lalu dilanjutkan. Dan seperti yang Bang Zaid tadi bilang, malah lebih daripada mengabaikan bukti, narasinya berubah dari dakwaan. Jadi narasi yang tadi replik itu bukan narasi awal. Sehingga sekarang ceritanya adalah mengenai white collar crime. Nah, ini hal yang begitu menyedihkan.